Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini kita akan membahas tentang optimalisasi tata cahaya kafe dan restoran Anda dengan lighting management. Ya, kita akan berbahas tentang lighting ya, tentunya bersama pakarnya. Pak Niki Gunarji, beliau adalah Direktur PT Niki Tricaya dan konsultan lighting top Indonesia. Mantap, betul ya Pak ya? Top, mantap. Apa kabarnya Pak Niki? Selamat pagi Pak Sehat. Selamat pagi Tribuners. Baik kabarnya Pak. Dahsyat ya? luar biasa. Dahsyat luar biasa. Energi sebelum talk show aja udah begitu, apalagi kena cahaya yang bagus ya Pak ya. Betul. Nah kalau kita berbicara tentang cahaya, ini sangat menarik ya sahabat Tribuners ya. Biasanya kalau kita cerita tentang cahaya ya lampu, ya udah tinggal pasang berapa watt, 15. Ternyata kalau kita tidak hati-hati itu bisa saja boros, bisa saja tidak maksimal, estetikanya nggak dapat ya. Betul, Nah ini betul. tentunya kita akan bahas lebih detail bersama pakarnya. Nah ini Pak Niki, ini kenapa ya perlu ada konsultan pencahayaan? Benefitnya apa, Pak? Konsultan pencahayaan. Kayak saya kan Ya. konsultan. Jadi saya tugasnya konsultan itu bantu klien kita supaya efisiensi dari biaya. Kemudian juga kita bisa menata lebih tepat. Jadi konsumen nggak perlu lagi, klien saya maksudnya itu nggak perlu lagi dia berganti lampu. Kan banyak kalau penataan cahaya, pikir orang kan nata cahaya itu gampang. Ya. Tapi itu seni melukis cahaya, Pak. Oke. Banyak Ini menarik ini, seni sahabat Tribuners ya, seni melukis cahaya supaya terlihat indah ya Pak. Betul. Niki, ya. Jadi ada warna-warni dan sisi yang kontras dan brightness-nya juga harus diperhatikan ya. Betul sekali. Kita harus perhatiin tuh warnanya, jenis lampu yang digunakan, Iya. letaknya di mana. Iya. Kemudian derajat sudut cahayanya. Seperti kita ngelukis, Pak. Iya. Kalau Nampak kita indah ya. ya, sama-sama warna. Kalau kita bilang warna ya, warna cahaya dulu. Warna cahaya itu kan orang kenal kan daylight. Kemudian ada cool daylight. Ada lagi yang warm white. Ada natural white. Itu yang umum ya. Umum. Nah. Itu hanya putih aja udah beberapa kategori. Enggak, kalau putih daylight. Ada daylight, cool daylight itu putih. Putih. Ya, warm white itu kuning ya, kuning emas. Terus kemudian ada natural white. Antara kuning keputihan. Kuning keputihan. Ya, jadi kalau saya konsultan ini, saya ngombinasikan ketiga warna itu begitu banyak sebenarnya warna lampu. Kuning sendiri biasa terbagi warm white, orang tahunya kan kuning. Ya. Padahal ada kuning, kalau kita ibaratin nih kuningnya, Ya. kuning itu seperti, gampang ambil contoh buah ya, buah sunkiss atau buah mandarin itu, jeruk mandarin, Ya. kan orange seperti itu. Orange, Ya, ya. itu termasuk juga warna seperti itu, warna warm white. Warm white. Warm white. Ya, kemudian warna buah lemon. Buah lemon agak Lemon. ringan, Agak agak terang, kuning terang. kuning pucat ya. Ya. Itu juga termasuk warm white juga. Warm white. Nah, kemudian ada kuning yang lebih merah lagi, itu juga orang bilang warm white. Iya, Padahal warm white sendiri juga terbagi beberapa kriteria warna. Iya. Nah, kalau kita pandai kita mengkombinasikan warna-warna itu, jadi kita punya desain cahayanya akan tampak lebih bagus. Lebih bagus ya. Ya. Seperti kita melukis sebuah gambar, sebuah gedung. Kalau biasanya sebuah kantor, kafe, restoran, kita kombinasikan cat ya, warnanya putih, Ya. kemudian ada kemerahan sedikit supaya selera makan. Dan ternyata lampu juga pengaruhnya bisa dia sebagai untuk melukis gitu. Betul. Dan Caranya bagaimana nih Pak ya, supaya terlihat indah sebuah lukisan itu? jadi kalau cara Dimensinya dan kriterianya apa yang harus diperhatikan? Kalau Pak Sanjit tanya cara kita mendesain. Sebenarnya itu caranya begitu banyak. Kita ambil kasus misalnya gini Pak. Sebelum saya mendesain nih sebagai Ya. konsultannya, kita kan bicara kafe hari ini ya. Ya. Kita akan jumpa owner atau pejabat yang akan menentukan kafe ini. Ya. Yang memang Pengambil dia tahu- keputusannya ya. Pengambil keputusan, yang tahu konsep. Ya. Jadi sebelum kita desain, kita harus tahu dulu tema konsep kafe ini apa. Kan kafe kan banyak Pak. Harga dari yang low, yang kelas murah nih, kayak food court gitu kan, itu bukan kafe ya. Kalau kemudian ada lagi juga yang kafe yang medium, harganya di
tengah-tengah, mahal nggak, murah nggak. Kemudian ada yang super premium yang harganya memang betul-betul mahal. Tentunya pencahayaannya berbeda, Pak. Jadi nggak semua cahaya sebenarnya sama. Ya, kita ambil dulu tema ini biar kita mendesain cahayanya pun sesuai dengan tema dia. Ada korelasi antara harga produk dengan kualitas cahaya? Ada itu. Jadi kalau dia produknya premium contohnya, dia harus dosennya mewah, biasa kan begitu. Dosennya mewah dikerjakan oleh arsitek yang betul-betul top ya, top, kemudian menggunakan bahan-bahan yang bagus-bagus nih, yang mungkin bukan pakai HPL di interiornya, mungkin dia udah duko. Nah, ini mewah, ini udah ada list emasnya, nah, warnanya tuh betul-betul bagus. Di situ kita juga harus tahu bahwa kualitas cahaya yang kita tampilkan di situ juga harus sesuai. Kalau kita pilihan mana cahayanya, kita pilihan produknya, kita pilihan sudut cahayanya itu nggak tepat, rusak itu semua. Jadi kalau boleh bilang, cahaya ini untuk sebuah kafe atau restoran itu dominasinya tinggi. Kalau saya boleh berseloroh itu 100% loh, Pak. Kenapa? Karena kafe kan bukanya biasanya kan malam ya, mulai rame itu ya. Jadi kalau nggak ada cahaya kan nggak bisa buka, Pak. Gelap kan, nggak bisa didatengin orang juga. Jadi cahaya kalau saya bilang berapa persen? Ada yang tanya, emang cahaya pengaruhnya berapa persen untuk sebuah kafe? Kalau saya jawab 100%. Karena tanpa ada lampu, tanpa ada cahaya di kafe itu, nggak mungkin dia bisa opening. Jadi cahaya itu mempengaruhi gitu banyak. Tapi kalau kita ukur makanan supaya tambah kelihatan mewah, kelihatan bagus, kelihatan menggiurkan, itu cahaya dominasinya cukup tinggi ya. Di luar juga rasa juga. Kita udah buat tampil cantik, tampil ini kalau dimakannya nggak ada rasa juga sama aja. Betul. Cuma bukan hanya tampilannya, tapi cita rasa juga harus. Tapi minimal dengan cahaya tampilannya sudah menggiurkan dulu. Pesona awal sudah ada. Ya, pesonanya. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah. Anda. Dan ini Pak Niki, tadi Bapak ada cerita lampu itu ada quality ya, premium. Bedanya di mana? Materialnya, cahayanya, stabilitasnya atau bagaimana ya? Kita bisa mengukur, oh ini lampu ini mahal ini. Konsistensinya atau pancarannya? Kalau lampu ya kita sebut ya, saya sebut lampu ini premium itu dari bentuk udah beda. Oke. Material yang digunakan itu berbeda. Kemudian yang lebih saya utamakan bukan material. Uniqueness-nya ya. Ya. Material itu udah beda, bukan itulah kita kalau bilang. Kata kita material tampilan ini, ya. Tampilan. Materialnya hampir sama mungkin ya, tapi tampilannya bisa beda ya. Ya, material semua tuh halusnya, ya kan? Itu material dari fisik lihat. Tapi kalau saya sebagai konsultan pencahayaan, saya bukan konsultan lampu, Pak, konsultan pencahayaan. Jadi saya lebih mengutamakan cahaya yang mewah. Jadi cahaya yang mewah itu didapat kalau dia punya spek cahaya itu tinggi. Nah, gimana cara kita menentukan spek cahaya yang tinggi itu? Cahaya yang tinggi itu yang dia memiliki CRA. Jadi CRA yang tinggi di atas 90. Semakin dia mendekati angka 100 itu semakin sempurna warna cahayanya. Jadi kalau CRA sendiri itu color rendering index, kealamian warna cahaya. Dan setiap kegiatan di lapangan, Bapak sebelum instalasi ada dilakukan pengetesan juga ya Pak? Oh, ada Pak. Kita ada alat khususnya yang bisa kita mengukur berapa CRA lampu ini. Jadi jangan kita nggak tahu kualitas cahayanya seperti apa. Karena kalau kita nggak tahu, kita nempatinya juga bingung, Pak. Dengan CRA yang tinggi itu membuat apa yang disorot, yang didapat dari cahaya itu warnanya mewah, premium warnanya. Selain CRA, kita juga lihat CCT. CCT itu warna cahayanya. Jadi kayak tadi saya sempat singgung, kalau warna cahaya warm white yang bagus itu dia harus bisa menampilkan warna cahaya gold, yang seperti warna jeruk sunkist ya, jeruk mandarin ya, orange gitu bagus ya, mewah. Tapi kalau yang biasa, yang cahaya biasa, warm white-nya itu pucat, ada warnanya ke kuning lemon. Jadi dia nggak naik warnanya ya? Warna itu nggak naik. Walaupun warna cahaya itu juga kalau saya mendesain itu kita kombinasi ya, nggak semua kita harus pakai warna cahaya monoton, semua warnanya sama, nggak. Maka itu kita sebagai konsultan pencahayaan, saya harus tahu dulu spek setiap produk yang saya pasang. Saya nggak bisa, Pak Sian lihat, misalnya ada orang yang mau konsultan sama saya ya, kita tulis spek nih, ya speknya nih, sudut cahayanya segini, warna cahaya gunakan ini, CRA-nya berapa.
Kemudian dia punya lumen. Lumen itu kekuatan pancaran cahaya. Itu dia harus mempunyai lumen berapa. Biasanya lumen kita buat mengukur ketinggiannya. Makin kita miliki lampu yang lumennya tinggi, itu cahaya yang didapatkan makin terang. Ya, banyak orang yang juga belum mengerti ya. Mungkin ini kan kalau dulu lampu itu kan sepertinya biasa-biasa aja. Lampu ya cuma 11 watt, 12 watt, kemudian 10 watt mungkin. Warna juga putih, kuning, kan nggak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang ini zaman LED, lampu itu dipecah itu begitu banyak dan keluar baru terus. Kayak seperti lampu linear itu keluar baru, linear itu lampu berbentuk garis. Ya kita harus tahu spesifikasi lampunya dulu, baru kita bisa desain. Kita harus paham dulu karakter lampu yang kita pasang. Tanpa kita pahami karakternya, itu nggak mungkin kita bisa desain. Jadi Pak Niki mencocokkan karakter lampu dengan karakter pemilik ya, kafe ya. Inginnya seperti apa, dan tentunya adalah ada standarisasi ya, supaya nanti pada saat diinstalasi dan dikerjakan itu memberikan dampak yang maksimal ya. Betul, tapi tadi saya koreksi sedikit, bukan karakter pemilik, bukan karakter owner si kafe, tapi karakter kafe. Kafe kan ada yang karakternya itu lebih ke spesifik milenial, anak-anak muda nih. Ada yang ke ini suasana seperti yang saya lagi ini, saya lagi ada mau kerjain juga nih sebuah rumah makan fine dining ya, tipenya tuh pada rumah makan mewah tuh. Iya. Candlelight. Iya. Fine dining sekarang lagi trendy ya Pak ya. Lagi tren. Mesti kita ada spesial pesan, order, baru nanti hari H baru kita fine dining ya. Luas pun terbatas, biasanya nggak ada publikasi atau nama-nama resto ini buka sekian ya. Ya. Sekian, reserve baru datang berikutnya. Bahkan ada yang sudah 1-2 bulan ke depan. Betul. Kalau yang lagi trendy ya. Lagi Banyak trend. kan Western food ya. Western ya. Western, Itali, kali Prancis. Ya, Western lagi top-topnya. Ya top. Dia juga ada. Kalau fine dining biasa ada makanan ke luar-luar ya biasanya ya. Ya. Jarang fine dining tuh, Chinese food tuh jarang tuh. Jarang. Chinese food yang nasi goreng dan sebagainya jarang lah. Ya kalau yang unik sepertinya. Tomahawk gitu. Ya. Saya lagi ini nggak usah sebut nama ya. Ya. Jadi saya dipanggil untuk dia punya interior, begitu mewah bener. Dan kayu ya, ada kombinasi kayu ya biasanya. Kayu original ya, kayu. Biasa ke pending tuh agak dia punya klasik ya. Tema klasik. Dan kemudian mejanya juga kayu yang sangat tebal, original kayu yang memang origin ya, Pak ya. Betul. Karena harga makanan juga cukup lumayan gitu. Kalau makan itu kan konsepnya kan makan berdua. Bagaimana membuat orang nyaman di sana? Lampu pengaruh besar ya? Pengaruh besar. Jadi ini kemarin panggil saya, kemudian dia punya baru renov nih kayaknya. Iya. Baru renov, pencahayaannya dia kurang pas. Menurut ini dia panggil saya pas ke tempat dia juga. Saya lihat, saya siang hari ke sana, saya lihat memang suasananya dia bikin agak gelap ya. Kalau vendingnya biasa gelap, ya kan nggak terlalu light gitu kan. Agak nyaman. Ngobrol. Nah, tapi rusak karena lampu, karena cahaya. Ya. Jadi dia penentuan lampunya kurang pandai, karena kalau untuk pencahayaan, walaupun ada desain itu dilakukan oleh arsitek ya, top martop juga, tapi arsitek punya kelemahan, dia sekarang tidak bisa mengikuti perkembangan lampu. Jadi dia konsep, kalau dulu arsitek kan pegang pencahayaan dari arsitek juga, titik lampu sampai penentuan lampu arsitek dulu ya. Kalau sekarang di zaman lampu LED ini karena begitu banyaknya jenis-jenis lampu. Lumen aja bisa beda-beda, banyak sekali ya, kan tingkat kontras dan sebagainya. Ya dia hanya desain. CRI-nya juga ya. CRI, CCT, lumen, kemudian itu bentuk. harus ada alat ukurnya ya Pak ya? Ada alat ukurnya. Dan kemudian juga ada sudut yang harus kita perhitungkan juga. Nah, akhirnya dia panggil saya lihat di siang hari memang suasana dibikin black semua nih, hitam semua. Jadi mewah nih, tempatnya mewah benar Pak. Itu black dikombinasikan dengan list warna emas. Itu sangat cantik. Iya. Tapi begitu lampunya dinyalakan, rusak Pak. Kemewahannya hilang. Jadi kayaknya tempatnya biasa-biasa aja. Tidak mencerminkan rumah makan yang mewah. Kalau ini kan rumah makannya mewah-mewah tuh. Iya. Nah, kayak kita bertukar pikiran, dia akhirnya minta saya untuk mengkonsultasikan. Ini kerja 2 kali Pak. Makanya kalau ada mau bikin kafe, bikin apa, lebih baik itu catat nomor telepon saya Pak. Iya. Kartu nomor telepon saya itu penting ya. Ya, sahabat Tribuners, bagi
sahabat Tribuners yang ingin membuka kafe, restoran ya, silakan bisa menghubungi Pak Niki Gunardi untuk konsultasi mengenai lighting management, bagaimana pencahayaan yang bagus. Karena sekarang perkembangan cahaya juga sangat cepat ya. LED bisa berbagai banyak produk dan ada linear LED ya, garis yang baru dan banyak sekali ya, supaya nanti bisa terkesan maksimal, mewah, estetikanya semua dapat ya. Kalau kita langsung pasang bisa benar, bisa juga tidak. Jadi kalau untuk pasnya adalah kita perlu ada orang yang ahli seperti Pak Niki, konsultannya di pencahayaan. Nanti ada alat ukurnya, itu ada CCT, CRI, dan kemudian lumen, supaya nanti kenyamanan, estetikanya dapat ya. Sahabat Tribuners silakan catat nomor handphonenya Pak Niki. Berapa Pak Niki? 0813 270 90018. Nah, Pak Niki juga ada perusahaan namanya Indilight ya. Jadi Indilight-nya adalah corporate-nya, dan konsultannya ada Pak Niki beserta tim ya. Silakan. Itu kan ada channel juga kita, channel Indilight ya. Indilight channel di ya. YouTube ya. Di YouTube channel silakan sahabat Tribuners yang belum subscribe, silakan subscribe YouTube channel Indilight ya. Di sana nanti Pak Niki, pakarnya pencahayaan, akan menceritakan, dan sudah banyak video-video yang menceritakan tentang pencahayaan. Ada bicara lampu, estetika di baik restoran, kafe dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini sebuah konten yang unik, sahabat Tribuners ya. Tidak jarang sekali banyak YouTuber yang mengulas tentang saya. Saya kira sangat terbatas. Untuk pencahayaan bisa cari pakarnya Pak Niki di Indilight ya. Nah, Pak Niki, kalau kita cerita fine dining ini kan berarti terkesan nyaman ya. Dan kemudian cocok juga ya, misalnya kalau ada rumah-rumah yang ingin rumah makan atau ruang makan bersama keluarga itu nyaman. Itu bagaimana? Ya, bisa juga ya Pak? Bisa, itu kalau rumah banyak juga. Saya desain rumah ya. Biasa rumah-rumah yang klasik atau mewah ya, baru bangun ya. Jadi kita desain supaya pencahayaannya itu kita masuk rumah kita, tapi seperti seakan-akan kita ke hotel berbintang. Ya. Tingkat kenyamanan, estetikanya. Kalau rumah tuh banyak bagiannya. Ya. Bagiannya banyak kan. Kalau rumah kan ada ruang makan, ada kamar, ada master room, ada dapur, kemudian ada ruang keluarga, ada ruang tamu, mungkin ada carport, ada garasi juga ya. Fasad ini banyak ya bagian-bagian itu. Jadi kalau desain cahaya, kalau kita punya rumah, kita desain nih pencahayaannya, kita lukis cahayanya itu bakal bagus. Sebenarnya kalau kita bilang masalah pencahayaan itu nggak ada lampu yang sempurna ya nggak bisa dipakai, itu nggak ada. Kita pakai lampu yang premium ataupun yang ini, semua lampu diciptakan pabrik kan insinyur yang ciptain tuh. Pasti ada fungsinya semua. Tapi komposisinya pas, itu yang harus pakarnya ya. Ya, banyak orang yang ngerti lampu Pak. Banyak orang jual lampu. Ya. Mungkin ngerti sekalian tentang lampu, tapi dia nggak ngerti penempatannya lampu, karena dia nggak ngerti fungsinya. Kita kalau mau desain Pak, kita kalau mau desain seperti tadi Pak Sianja singgung yang fine dining ya. Kemarin saya bercerita sama ownernya ini kebetulan. Oh ya, ini lampunya memang bukan hanya mungkin owner yang merasakan ya, tapi mungkin pengunjung juga merasakan nggak mewah sih tempatnya, kurang mewah. Kemarin beliau minta saya untuk desain, jadi kita akan bikin desain yang betul-betul untuk fine dining, yang mewah betul, cahayanya bisa mewah, walaupun interiornya kita nggak rubah, titik lampunya kita nggak rubah, cuma kita ganti lampu, tapi kan jadi boros ya. Dia udah beli lampu, harus berganti lampu. Kemarin beliau juga bilang, bisa nggak dengan lampu yang sudah saya pasang ini ditata ulang, dimaksimalkan. Saya bilang karena lampunya berbeda, fungsi lampu memang satu aja, menerangi kan. Tapi kalau kita menata dengan baik, lebih dari itu fungsi lampu. Jadi keindahan juga. Karena kalau lampunya bagus, bangunan seperti sederhana ya, seperti ya kafe-kafe biasa deh, itu pun bisa jadi bagus kalau kita bisa melukis dengan cahaya. Iya, menarik. Taruh di tempat yang tepat, kemudian muncul. Banyak saya lihat di kafe-kafe nih di Kota Medan ini ya. Kalau malam tuh jamur nih kafe nih, kayaknya kafe-kafe kecil kita pulang. Banyak yang pakai lampu itu berlebihan kalau saya bilang. Semua dikasih lampu, semua lampu tuh
jadi kelihatan malah norak ya. Ya memang maksud dia mungkin supaya terang, tapi kan jadi norak. Tapi kalau kita nempatinnya dengan ditata, kita estetika kita pandang enak, cahaya yang didapat enak, itu rasanya lebih jauh lebih elegan gitu. Kira-kira begitu Pak. Kalau rumah yang tadi Pak saja bilang, itu rumah banyak rumah yang nata lampunya tuh masih biasa-biasa aja. Pasanglah lampu dolet semua satu tipe, beli banyak, pasang-pasang ya. Rumahnya jadi terang, betul terang. Tapi kemudian rasa auranya nggak ada. Dan jangan salah Pak, cahaya itu bisa mempengaruhi mood kita loh. Kalau mood kita ini lagi kalau apa, mungkin coba dilihat lampunya Pak. Mungkin lampunya tuh nggak pas. Karena cahaya sendiri punya beberapa karakter ya, karakter yang umum ya. Misalnya kita warna cahaya putih ini. Putih itu cocok kalau kita taruhin di tempat yang kita buat kerja detail. Itu cahaya putih, cahaya cool daylight ya. Itu kalau kerja detail kita perlu cahaya putih. Tapi kalau kita mau santai, rileks, nyaman, bisa kamar tidur, kita kan tempatnya untuk nyaman gitu. Rasanya cahaya cool daylight kurang pas. Kita bisa susah tidur gara-gara lampunya Pak. Gara-gara cahayanya yang didapat. Pakai cahaya putih, otomatis kita akan lebih susah tidur. Kalau kita taruh cahaya warm white 3000 Kelvin, kita untuk tidur itu nyaman Pak, nyaman, rileks. Yeah. Dan kamar itu sebaiknya sih nggak terlalu terang, tidak terlalu terang, tapi bisa terang kalau kita pas membersihkan, mungkin fungsi dibersihin. Itu berarti ada bisa dikontrol brightness ya? Bisa. Dan lumennya? Bisa. Bukan lumen nggak bisa kontrol Pak. Light tapi brightness ya? Tingkat? Ya, tingkat keputihan cahayanya? Dia punya dimmer ya, bisa diredupin, bisa diterangin ya. Kalau bisa memungkinkan untuk pakai sistem dimmer, dikontrol ya? Dikontrol. Tapi sekarang juga kontrol juga sudah nggak usah pakai putar lagi Pak. Remote? Pakai handphone Pak. Pakai kan handphone. Zaman sekarang udah smart Pak. Dan menarik ini. Nah ini LED kalau pakai smart itu paling cocok, pas. Teknologi ya, banyak yang berubah. Ketahanannya bagaimana Pak kalau seperti itu? Untuk saklarnya atau untuk lampunya? Ya. Lampu LED yang bagus ya. Itu kita bisa punya kan umur buka gitu tutup kan. Dinaikkan, diturunkan kontras. Oh nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau lampu yang memang nggak semua ya Pak. Itu ada khusus ya lampu yang memang bisa dinaik turunkan cahayanya. Tapi kalau lampu itu nggak bisa, speknya nggak bisa Pak. Nanti flicker Pak. Dia rusak. Kedip. Dia rusak. Nah, tadi Pak Syajat bahas tentang usia lampunya ya. Kalau usia lampu sendiri ini kan pemakaian kan lampu ini pakai umur. Normalnya ada 10.000, 15.000, 25.000 ya. jam Untuk premium bisa mencapai 50.000 jam Pak. Untuk kelas LED premium. Dan dia harganya cukup tinggi ya dibandingkan dengan yang umurnya 10.000 jam. Banyak kriteria lampu kita lihat itu bagusnya seperti apa. Nah, saya misalnya kalau mendesain tuh, saya juga ngelihat Pak, misalnya void tinggi nih, dia punya rumah. Itu harus ketahanan saya lama ya. Mikir ini gantinya. Iya. Apalagi bawah sehari sudah. Yang ketanannya 10.000 jam. Waduh Pak. Balik gitu. Nanti kerjaan lagi. Nanti kita kerjaan dan untuk mengganti itu kan mungkin butuh alat yang lebih ini ya banyak ya. Seperti mungkin scaffolding kita harus naik. Tapi ke bawah udah marmer, sudah ada perabot, kan merepotkan Pak. Iya. Jadi kita kalau untuk void tinggi ya kita kasih yang usianya lebih inilah. Kita kasih pengertian lah. Iya. Bahwa ini karena tempatnya susah ya kita beli lampu yang lebih mahal, lebih tinggi. Karena usia pemakaiannya pun jauh lebih. Iya. Walaupun tidak menjamin juga kalau misalnya ini usianya memang 50.000 jam Pak. Tapi apa pasti? Nggak ada yang pasti juga Pak. Karena untuk mati, lampu ini mati, bisa rusak, bukan hanya dari komponen ya, komponen pendukung utama, tapi kalau voltase naik turun. Kan Indonesia biasa tuh, ada PLN, ada naik, ada turun. Kadang juga pas ada kabel kurang kencang, dia kemudian melonjak, dia punya ada pengaruh juga ya. Pengaruhnya besar Pak. Buka tutup, pam, tiba-tiba kembali itu mengurangi berapa jam? Itu umur lampu itu. Misalnya tiba-tiba turun, naik, turun, mengurangi. Kalau turun naiknya drastis Pak, itu mengurangi bisa sampai 90% loh Pak. Bisa iscat langsung itu Pak, lampu Pak. Lifetime-nya bisa. Ya, lifetime langsung habis. Habis ya. Ya, karena dia lampu LED ini sebenarnya semikonduktor, rangkaian elektronik Pak. Ini bukan LED sebenarnya ya memang lampu ya, tapi sebenarnya bukan lampu yang buka tutup langsung
tinggi tegangan akan mempercepat lifetime-nya ya. Mempercepat. Dan kita juga lihat dia punya range voltasenya berapa. Kalau range voltasenya terlalu tipis antara jaga atas dengan bawah, kan dia range voltase biasa kan minimalnya dipakai sampai voltase berapa, kemudian maksimalnya voltase berapa. Kita harus ada spare, karena kan memang kita ke listrik AC itu harus bolak-balik, dia kan ada voltase naik turunnya juga, tetap bagaimanapun juga ya, bukan hanya di Indonesia sebenarnya. Tapi kalau kita punya range voltase untuk ketahanan dari power supply yang lampu ini baik, dia jaga bawah sama atasnya ada range-nya cukup jauh, otomatis dia lebih tahan lah, lebih tahan dibandingkan range voltasenya pendek. Pak, ini sedikit di luar kafe dan restoran. Ya. Kalau perpustakaan bagaimana Pak, yang orang sering baca-baca? Nah, perpustakaan kalau apakah lampunya, kan buku kan sekarang banyak Pak, saya lihat. Ada yang putih kertasnya, ada yang kertas agak kekuningan. Agak buram ya. Apakah kalau ada pengaruh cahaya untuk? Oh ya pasti itu? Pak. Banyak sekali pengaruhnya, kita membaca ini butuh cahaya yang baik. Itu harus lumen tinggi atau? Lumen pasti harus tinggi. Pasti harus tinggi. Lumen tinggi, tapi yang mungkin Bapak maksud itu lux. Ya, tadi saya sempat singgung juga ya, banyak yang masih belum bisa bedain antara lux dengan lumen. Lumen itu kekuatan sumber cahayanya Pak. Itu lumen. Kalau lux adalah kekuatan cahaya yang ada di satu bidang. Misalnya kita lihat meja ini ada cahaya, ini lux. Tapi kalau kita lihat sumber cahaya yang di lampunya, di titik lampunya, itulah lumen. Oh. Jadi tapi lux sebenarnya user atau customer lebih kepada lux-nya ya. Lux. Nah, lux ya, yang penting terlihat dengan baik, jelas. Terlihat tapi masalahnya kan kalau tanpa konsultan ini kita kan nggak tahu. Kita terimanya kan, Pak lampu atau Ibu lampu LED yang bagus Pak. Oh berapa watt, berapa, mana pernah dicerita Pak? Ya. Look ideal kan ada Pak. Tiap ruangan berbeda, tiap fungsi berbeda. Contoh dapur. Rumah makan, jangan. Rumah makan. Kalau rumah makan, kalau dapur harus tinggi ya? Tinggi. Lux di atas 350 tuh, tapi putih. Dan tidak silau. Ah, bagaimana itu Pak? Putih kadang itu ada yang silau, kadang ada yang tidak silau. Ini saya pernah loh masuk di suatu tempat itu, kayaknya agak perih matanya. Silau ya? Silau. Putih aja kebagi Pak. Putih di 7000 Kelvin, itu warnanya putihnya kebiruan, itu silau biasa Pak. Apalagi tatap lampunya Pak, itu silau kali. Silau kali. Jadi kalau ideal yang putih kekuningan ada 6500, ada 6000 Kelvinnya itu masih putih Pak. Tapi putih yang silau itu adalah putih yang kebiruan. Jadi warna agak kebiru-biruan itu lah bikin kita silau. Tapi kalau kita lihat ruangan, kita lihat luxnya, putih yang kebiruan itu biasanya luxnya lebih rendah. Jadi kalau dapur gitu, kita bikin di lux sama-sama nih Pak, luxnya 300, ini 300. Tapi kalau yang ini kelihatan kita lebih silau karena pantulannya lebih nggak enak di mata. Nah di situ rahasia konsultan Pak. Kita milihin lampu untuk konsumen kita, klien-klien kita ini itu nggak sehari dua hari Pak ilmunya Pak. Ya setiap kali ada pabrikan kerja sama kita, dia tawarin nih saya keluar produk baru nih Ki, saya lihat, saya pelajari dulu. Itu bisa berbulan-bulan baru saya putuskan untuk dipakai loh Pak. Karena saya harus uji dulu ini lampu betul-betul nggak tahan banting nggak dengan situasi. Misalnya kalau saya desainnya di Medan ya, wah ini kan listrik Medan kan terkena naik turun ya, ngayunnya kan sometimes ya. Ya, di sini kita juga harus tahu karakter satu daerah atau satu bangunan itu. Kalau saya desain, sampai kadang Pak, kalau saya desain nih Pak, dinding aja Pak, itu harus saya pegang Pak. Dinding rata nggak? Kalau nggak rata, kita sorot lampu nih Pak, sorot lampu. Ini gelombangnya kelihatan Pak, bukan tambah bagus Pak. Saya pernah tuh desain satu rumah, ada pilar, kita lihat konsepnya. Ini bagus nih kalau pilar ini saya bikin terang satu garis, kan cantik. Saya pakai lampu, saya rembetin cahayanya, saya merambat cahayanya. Tapi jadi kayak batu alam Pak. Ya. Pilar cantik, polos ya? Jadi kayak batu alam. Menarik Dilihat, ya? Bukan menarik Pak, kelihatan dia punya gelombangnya. Jadi saya katakan putus, jangan yang merambat. Kita harus kalau begitu saya siasatin dengan saya taruh lampunya di depan. Supaya saya tabrakan cahayanya, gelombangnya ketutup. Jadi tidak gampang untuk mendesain satu bangunan, apalagi kayak rumah kompleks Pak. Rumah itu kompleks sekali masalahnya. Ada untuk fasadnya,
Kita harus tahu nih klasik. Klasik kita pasang lampu model minimalis kan nggak pas, Pak. Iya, minimalis ya harus minimalis juga ya. Ya. Banyak kalau rumah itu komplek, Pak. Banyak orang mungkin lihat. Dia punya rumah bangunan minimalis. Tapi dia tuh pernah lihat tuh rumah kok lampu hias yang model anggur itu kan, yang kristal itu kan bagus tuh, mahal-mahal. Dia mau pasang lampu itu katanya. Ini rumah dia konsepnya minimalis. Saya bilang nggak cocok. Kalau mau pakai lampu yang model itu kristal, harus klasik ya, ya kan, atau jenis-jenis yang memang kayak kastil gitu kan boleh tuh pakai lampu gitu, itu cocok. Kalau minimalis kita harus bikin cahaya lampu yang praktis, dan desain lampunya juga di estetika ya, bentuk lampunya juga yang harus yang praktis kan, yang minimalis juga, pakai downlight, pakai linear biasa tuh cocok tuh Pak. Kalau tadi linear saya sempat singgung ya, itu tren banget loh, tren banget. Saya banyak sekali dapat sekarang untuk linear sampai ke apartemen ya. Apartemen pun harus tata cahaya yang menarik ya Pak ya? Oh pasti Pak, apartemen kan lingkupnya kecil ya. Jadi harus memang ditata dengan senyaman mungkin. Senyaman mungkin, bikin deketin lah pencahayaannya tuh mirip-mirip dengan hotel kan tempatnya minimalis sekali kan, kecil, kamarnya kecil. Kalau cahayanya itu pakai lampu biasa-biasa misalnya, itu nggak didesain ya. Banyak orang berpikir yang penting kan terang. Banyak orang masih berpikir, ngapain pakai konsultan pencahayaan? Penting saya suka terang, saya pasang lampu terang. Wattnya ditinggikan. Wattnya tinggiin aja Pak. Tapi kalau di LED wattnya tinggi belum tentu terang loh Pak. Karena kalau buat LED banyak orang yang masih kayak Pak Sanjat tadi nih, Pak Sanjat masih nih Pak, berasumsi kalau terang itu identik dengan watt. Watt, ya. Kalau watt 5, pemikiran umum seperti itu. Ya. 5 watt. Kalau kurang terang, naikkan lagi watt. Ada yang 15, 20, 28, kan gitu ya. 28 kurang terang, 35. 35 lagi. 35 kurang lagi. Terang, 45. Kan seperti itu normal pemikiran. Ya. Padahal enggak loh. Terang sebuah lampu itu bukan ditentukan oleh watt loh Pak. Tapi lumen. Lumen dulu Pak. Lumen harus tinggi ya. Lumen. Jadi kalau misalnya saya punya lampu 5 watt nih. Pasiennya juga punya lampu 5 watt. Lampu saya 5 watt. 1 wattnya itu bisa 150 lumen. Berarti saya kan 5 kali 150. Berarti 750 lumen ya saya dapat. Pasiennya punya 5 watt juga. Tapi terangnya cuma 100 per wattnya. Punya pasiennya cuma menghasilkan 500 lumen. Sedangkan punya saya 750 lumen. Kita banding wattnya sama, kita ukur secara watt itu sama wattnya, tapi lampu saya jauh lebih terang. Karena punya saya per watt lumennya itu dia lebih tinggi dibandingkan punya pasiennya. Asumsi untuk watt itu sebaiknya sih dihilangkan ya. Kalau dulu memang gitu Pak, zaman LHE kan wattnya sama, rata-rata tuh untuk LHE lumen per wattnya tuh sama, di kisaran 50 lumen sampai 60 lumen, itu aja. Jadi antara kita dulu LHE itu cuma punya. Kenapa sekarang bisa beda-beda? Teknologi Pak. Di LED ini ada yang lumennya untuk 1 watt bisa 150, ada yang 100. Kenapa? Apa yang membuat berbeda? Di LED Pak, di LED ini dia punya kehematan. Itu di lumen Pak. Di lumen. Kenapa LED lebih hemat dibandingkan sama LHE? Kalau LHE kan tagline-nya kan hemat 80%. Dibanding lampu pijar. Tapi kalau LED ini lebih hemat lagi daripada LHE karena lumennya. Lumen di LHE mentok. Dia pembakar filament mentok di angka 60. Itu paling terang ya. Di LED bisa dinaikkan. Di LED sekarang sudah ditemukan berapa? Ini 1 watt sudah bisa menghasilkan 150 lumen. 150. Normal di lapangan, di masyarakat? Di masyarakat kalau LED nih. Ya. Yang dijualan yang bulat-bulat itu ada yang pakai 70, ada yang pakai 100, ada yang 90. Tapi itu sekarang sudah ada 150 ya? Kalau yang bagus ya, itu teknologi 150 lumen per watt itu masih mahal Pak. Ada korelasi antara lumen dengan ketahanan lampu? Ada. Kalau lumen ini makin terang itu makin panas. Makin terang makin panas. Karena penghasil cahayanya, penghasil lumennya tinggi sehingga efek pembakarannya tinggi. Ya. Tapi panasnya LED bukan di cahaya. Beda dengan lampu LHE. LHE panasnya bisa keluar. Kalau LED panasnya merambat. Jadi kalau tadi Pak saya bilang ada nggak korelasinya? Ada. Dia ada pabrikan misalnya menggunakan chip yang teknologinya 150 lumen per watt. Tapi dia tidak menggunakan base cap ya.
casing yang sesuai, itu juga bisa pengaruh lampu Pak, bisa mati. Kan orang pikir sama, ini chipnya 150, bodinya pakai aluminium yang kecil ya, nggak bisa buat heatsinknya kurang. Ya ini akan mempengaruhi chip ini jadi cepat mati, usianya pasti turun. Chip mati udah, lifetime-nya udah chip selesai. kan yang ngasilin cahaya. Jadi kita harus imbang, apalagi lampu linear kan lampu custom tuh. Lampu linear misalnya dia pakai yang lebar 2 cm, tinggi 2 cm. Satu, dan dia dalamnya lampu strip tuh Pak. Lampu strip kita pasang satu, kurang terang, dia pasang 2. Dia kurang terang pasang 3 tuh, sampai kanan kiri. Saya pernah lihat tuh Pak, kanan kiri belakang bawah itu diisi lampu strip. Dengan dia kepengen bentuk garis, kalau dia pakai chip yang matanya rapat, itu lebih otomatis lebih panas. Dia menghasilkan panas. Aluminium ini tidak sanggup Pak untuk menampung panas yang dihasilkan oleh LED ini. Harus apa? Ada perhitungannya Pak. Oh, oke. Jadi maksimal aluminium lebar sekian, ketebalan sekian itu ini hanya buat mendinginkan lampu LED yang berapa lumen, berapa watt itu ada Pak. Jadi nggak sembarang bisa rusak ya chipnya. Ya, seperti overheat ya, panas ya. Panasnya nggak bisa dibuang, ngumpul di situ, akhirnya membunuh si lampu itu. Biasa masalah itu TL Pak, lampu TL LED itu Pak. TL LED dia tuh gunakan wattnya besar, lumen yang tinggi, sampai 23 watt, 40 watt dipasang terang memang. Tapi TL pendinginnya itu kan minim sekali Pak. Akhirnya si TL ini lebih cepat mati. Ya, kalau TL LED biasanya yang lebih bagus tuh yang wattnya agak rendah, 16 watt. Betul. Itu pun udah lebih terang daripada TL yang lama. Betul. Pak Niki, ini kan cerita lampu sangat kompleks ya Pak ya. Bapak cerita ada CRI, ada lumen, ada loop yang harus kita ukur supaya yang konsultan lah, ahlinya lah, supaya bisa tingkat cahaya cocoknya seperti apa, nyaman. Kalau di dapur seperti apa, di ruang tamu seperti apa, fine dining, resto, cafe yang personal room itu juga harus didesain senyaman mungkin orang bisa nyaman di dalam. Ini bisa ceritakan sedikit kenapa Bapak pilih profesi sebagai konsultan pencahayaan Pak? Ini kan konsultan pencahayaan kan tidak banyak yang memahami juga ya Pak ya? Ya di Indonesia kayaknya yang terjun ke konsultan pencahayaan betul-betul profesional ya. Itu masih bisa hitung pakai jari Pak. Beberapa nama ya. Beberapa yang hobi dan belajar dan sangat fokus ya. Tapi kalau yang ngaku-ngaku sebagai konsultan pencahayaan banyak. Dia hanya teknik, dia sebenarnya dia kurang ngerti pencahayaan, dia cuma langsung klaim saya sebagai konsultan pencahayaan. Ya. Idealnya seorang konsultan pencahayaan wajib mengetahui expert di mana Pak? Pertama ya, dia harus tahu semua jenis lampu yang dia pasang ya, gunakan. Karakter dan kriteria spek lampu semua harus kenal ya. Dia harus paham betul-betul dari A sampai Z-nya nih. Material dan cara kerjanya. Ya, dia harus tahu, kuasai itu. Kedua, dia kuasai juga dari pencahayaan. Dia memiliki kemampuan, dia harus dibantu alat ya. Dia bisa lihat pencahayaannya. Kemudian penataannya. Mampu menggunakan alat kerja yang bisa mengukur standarisasi. Ya. Kemudian penataan titiknya. Dia harus banyak. Ini kalau saya bilang pengalaman ya. Makin lama orang makin akan makin ngerti ya. Kalau belajar walaupun lama, tapi kalau nggak belajar juga nggak ngerti juga. Jadi saya cukup lama juga dipelajarin untuk sebagai konsultan pencahayaan. Itu suka dukanya juga banyak. Salah pasang dulu. Kok pasang kok jelek ya? Kita dulu kan mengkulturkan, oh lampu yang bagus ini harus begini gitu kan. Padahal nggak juga Pak. Karena semua lampu yang ada sebenarnya bisa digunakan Pak, asal pas penempatannya. Misal pointnya tinggi, ya tingginya misal 8 meter. Kalau kita pakai sudut yang lebar seperti donat, kan cahayanya lebar Pak. Cahaya lebar ini otomatis cahaya nggak sampai ke bawah, tapi mengganggu tempat yang lain kan. Biasa kan ada itu rumah yang kasih void, kafe-kafe kan banyak yang sekarang pakai void itu. Nah kalau kafe pakai void, ini cahaya yang di void ini kita tembak dengan pakai donat, dia nyebar. Akhirnya bukan sampai ke lantai 1, biasa kan kita cahaya butuhkan kan di lantai 1 ya, dasar ya. Dia bisa menyebar, misalnya dia voidnya tingginya sampai tembus sampai 3. Justru yang lantai 3 lebih terang. Masuklah cahayanya sedikit ke lantai 2. Sampai lantai 1 malah juga habis cahayanya.
Karena kita tuh bukan pas narokin lampunya. Coba kalau kita taruhin yang beamnya, yang derajat sudut cahayanya lebih kecil, kita pakai. Ya kita kan harus ada ukurannya itu Pak. Dia tembus sampai lantai 1, tapi sinyalnya hanya di lantai 1, lantai 2, 3 nggak terkena sinar. Disitulah kita harus tahu dulu karakter lampu, sudut cahayanya, semua detail Pak. Supaya kita bisa tempatkan, oh ini kalau bangunan seperti ini, berarti ini. Kita ada ukurannya kan, kita sudutnya kita harus lihat, ketinggiannya. Nah kalau saya jadi konsultan ini Pak, ada orang panggil saya harus datang ke lokasi Pak. Kemudian cahaya yang kena ini, kaca-kaca tuh. Kan kafe banyak yang pakai kaca Pak. Jadi dia konsep berkaca ya. Kemarin itu satu kafe itu di Jalan Mustang baru selesai kan, saya selesai. Itu semua kaca Pak. Pinggirannya kaca, dia buka siang. Kalau siang kan cahaya matahari masuk ya, natural light itu masuk, kita nyalain lampu. Itu kalau nggak pas tempatinnya, nggak terang, nggak dinyalain ya kan, ya gelap juga. Ya. Karena itu paling sulit kalau saya bilang dalam desainnya. Ya. Seimbang. Jadi kalau kita langsung terangin begitu terang untuk siang hari, nanti jangan-jangan malam kelebihan cahaya, silau malah. Jadi bukan kafe lagi nanti. Ya kita harus ada perhitungannya. Tutup kaca pun kacanya itu mau pakai ribbon, kaca bening. Ribbon pun kita bagi, kaca ribbon, kaca yang gelap ya. Iya. Itu berapa persen ya? Berapa persen? Karena itu beda. Kalau kita makin kacanya makin gelap, berarti kita harus menggunakan rumus yang mana. Jadi nggak gampang Pak, bukan konsultan tuh kerjanya kan katanya enak. Berarti yang pertama kuasai perkembangan dari material lampu, lampunya ya, LHE, LED, karakter seperti apa, mengetahui detail spesifikasinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah ada alat kerja bantu, misalnya untuk CRI dan semuanya harus bisa dilakukan, dan tata letak harus kuasai ya Pak ya. Ya. Dan kedepannya Pak, customer seperti apa yang Indilight dan konsultan Pak Niki layani Pak? Sebenarnya kan customer paling banyak sekarang. Oh, paling kafe banyak ya? Sekarang kafe ya, kafe yang menengah ke atas yang banyak ya. Kalau yang menengah ke bawah rasanya saya jarang ya. Jarang untuk desain di menengah ke bawah, tapi ada juga. Kemarin di Medan juga ada yang baru buka tuh, food court, skatepark ya. Itu juga kita yang desain. Kita desain mungkin kalau masyarakat Medan udah pernah ke sana mungkin. Itu kan viral juga ya, viral ya. Lampu yang saya bentuk ornamen dari Batak, dari Melayu, kemudian dari Tionghoa itu ya, saya gabungkan dari satu lampu. Itu jadi tagline-nya dia tuh. Itu lampu. Dulu konsepnya nggak ada dia lampunya. Saya bebas. Terima kasih sekali itu manajemen skatepark ya. Dia kasih kebebasan sama saya untuk berkreasi. Pokoknya yang penting cahayanya bagus, ditata bagus. Itu kita segmen dari skatepark sendiri tadi Pak saya tanya ya, itu kan menengah agak ke bawah ya. Ya itu juga panggil kita juga. Konsep yang penting kalau ada orang yang sudah peduli pada lampu, pada cahaya ya, itu ya bisa panggil saya Pak. Saya rasa sih nggak ada kultur harus generik kemana ya. Penting kesadaran pentingnya cahaya. Ya, memahami dan kebutuhan akan tata letak cahaya dan pencahayaan yang benar, ya, bagus itu ya. Konsultasi ya dengan Pak Niki ya. Konsultasi sama saya kan nggak mahal juga Pak, konsultasinya Pak. Kita karena bagi saya itu hobi ya. Saya kalau terlibat dengan hobi itu kadang-kadang ya saya nggak terima duit juga seneng gitu loh, hati kita riang. Kita nggak selalu harus kerja tuh harus dapat duit. Kalau kerja dapat duit itu kan bisnisnya di utama depan. Tapi saya memang hobi untuk otak-ngatik pencahayaan. Dan saya sangat senang sekali kalau saya itu melukis pakai cahaya. Kemarin itu ceritanya ada pelanggan saya Pak. Saya pasang lampu ini, biasa owner kan datangnya kan bertahap-tahap ya. Kita lagi pasang tahap pertama, dia, oh coba dinyalain lampunya terangnya seberapa. Dan dia berkomentar kan, kok kayaknya gini ya, kok nggak enak ya cahayanya. Ya saya senyum-senyum aja. Kan belum selesai 100%. Kita kan mendesain itu ada lapisan Pak. Pertama kita mungkin kombinasi, kita pakai warna kuningnya, kuning pucat dulu deh. Kemudian sebagai general lighting, ya kemudian saya akan pasang lagi di lampu actionnya nanti kan warnanya yang lebih tua. Kemudian lagi saya lapis ketiga.
Karena di desain ini kita harus kenal dulu Pak yang namanya lampu utama atau general lighting. Lampu yang kita gunakan sebagai general lighting itu yang mana, lampu apa, warnanya apa. Baru kita menuju lagi ke action lighting. Jadi yang buat lampu itu kita pedulikan dengan action yang didapat itu kan. Ada task lighting atau lampu yang kita gunakan pas tertentu aja. Seperti kalau fine dining itu mengganti candle-nya, mengganti lilin, itu biasa kita pakai spot yang kecil, lokal aja, untuk di meja itu aja. Meja sebelah nggak ada orang, dia juga nggak gunakan lampu itu lampu mati. Ya kita hanya cuma spot-spot itu aja. Kalau kita nyalain semua beberapa meja, nggak, sinar cahayanya nggak ganggu-ganggu meja yang lain. Biar kesan romantisnya ada. Itu kan bisa seperti task lighting ya, lampu tugas. Kemudian ada juga lampu dekorasi. Dan kita kombinasi keempat kategori pencahayaan ini kita harus tahu. Supaya kita dapat yang bagus gitu loh desainnya. Menarik Pak. Jadi untuk lightingnya ke depan Bapak lihat seperti apa di pencahayaan ini Pak? Apakah kesadaran itu semakin tinggi? Kalau kita bandingkan, pernah Bapak ada perbandingan nggak di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, ataupun di Singapura, di pencahayaan ini seperti apa masyarakat menilai? Trennya Pak, tren pencahayaannya. Itu kalau sekarang kesadaran orang terhadap pencahayaan itu udah makin mulai meningkat ya? Makin tinggi. Terbuktinya kan kita punya pekerjaan makin lama makin banyak. Makin ya kan? Sukses terus Pak. Iya, ini makin banyak yang panggil saya ya. Itu untuk penataan pencahayaan. Jadi kesadaran itu mulai makin saya rasakan ya. Apalagi kalau kota lebih besar. Jangan kan kota besar. Saya kemarin pulang kampung tuh saya ngasih orang Purwokerto. Iya. Di Purwokerto sendiri. Purwokerto. Ya, saya cukup lama nggak balik ke Purwokerto. Saya balik ke Purwokerto. Di Purwokerto itu saya lihat terkejut juga. Kesadaran tentang lightingnya sudah mulai ada. Di sana ada satu menara pandang, itu lightingnya bagus, cantik kali. Dan saya lihat ini bukan dibuat secara sembarangan ya, oleh orang profesional. Sayangnya bukan saya Pak. Mungkin orang Purwokerto lupa saya itu bisa konsultan lighting juga. Harusnya dicari Pak Niki ya. Ya harusnya cari saya ya kan. Yeah. Saya akan desain satu menara, itu belum pernah terjadi sih Pak. Belum terjadi. Ya karena yang bangun menara mungkin sedikit juga sih Pak. Itu Purwokerto cantik sekali, menara pandang kota Purwokerto, jadi ikon juga di Purwokerto. Dia bikin kombinasi lightingnya bagus, cantik, bisa menjadi orang tertarik untuk melihat ya. Ada sedikit berbeda ya. Betul, karena kalau kita pandai meletakkan cahaya, lukis pakai cahaya, itu tempatnya itu jadi bagus Pak. Karena air mancur aja, kalau kita kasih kombinasi lampu-lampu itu otomatis ya kita lihat lebih bagus ya. Oke, menarik Pak. Jadi bisa melukis ya sahabat Tribuners ya. Tadi Pak Niki sudah cerita, untuk yang ingin konsultasi lampu silakan cari Pak Niki Gunardi, direktur daripada PT Niki Tri Cahaya, atau yang kerennya Indilight. Sudah ada di mana-mana. Ya, sudah banyak membantu desain kafe dan resto dan menjadi estetika dan bisa melukis dengan cahaya. Ya. Nah, Pak Niki, ini pertanyaan terakhir. Tips saja ya untuk sahabat Tribuners yang ingin mendapatkan pencahayaan lebih tinggi. Mungkin tips ya, sebelum, kalau yang ingin lebih detail lagi harus cari Pak Niki ya untuk konsultasi. Nggak usah cari saya juga nggak apa-apa Pak, nonton YouTube saya Pak. Oh, YouTube, saya kan banyak edukasi tentang pencahayaan. YouTube channel sahabat Tribuners Indilight, YouTube channel di Indilight. Jadi sahabat Tribuners bisa mendapatkan informasi tentang lampu dan pencahayaan sangat banyak sekali. Sekarang sudah ada berapa video Pak? Mungkin lebih dari 100 video ya. 100 video ya. Ini bisa sangat membantu sahabat Tribuners untuk menguasai, memahami tentang dunia pencahayaan. Ya, sama lighting lah. Sama lighting ya. Penataan tentang lampu. Pak, ini satu terakhir untuk sahabat Tribuners. Tips pencahayaan. Tipsnya kan ada di YouTube juga ada Pak. Tips pencahayaannya, tapi khusus Tribuners mungkin tips pencahayaan itu harus mengerti tentang warna-warna ya, mengkombinasikan warna. Semakin kita, ini tipsnya nggak susah nih Pak. Kalau ditanya itu langsung detail aja ya, nonton YouTube channelnya. Itu aja Pak, nonton Pak YouTube Niki Indilight ya. Ya, jadi kalau tips pencahayaan kan luas Pak. Tips pencahayaan untuk rumah, untuk
Nah, rumah aja dibagi lagi kan. Bagi lagi banyak. Detailnya Tapi kalau langsung ke YouTube channel ya. Nah, di Oke, channel YouTube visi ke ada. depan dari Pak Niki sendiri bagaimana? Ya mungkin visi saya jadi konsultan lighting ya. Konsultan lighting. Ya, saya makin banyak itu orang yang bisa tahu cahaya. Itulah visi besar saya. Jadi orang mengerti tentang cahaya supaya tidak ada lagi orang yang belum saatnya pakai kacamata udah pakai kacamata, Pak. Oh iya, itu ada pengaruh ya, Pak? Ada, Pak. Ya. Ada. Itu pengaruhnya di mana, Pak? Terlalu Biasa- terang, terlalu gelap? Terlalu terang masalah, terlalu gelap juga masalah. Pilihan warna salah juga jadi masalah juga, Pak. Yang idealnya? Yang idealnya kita harus punya standarisasi di mana kita percayaan yang sesuai di tempatnya. Menarik. Baik, Pak Niki, terima kasih ya untuk sahabat Tribuners. Untuk detailnya dapat menonton YouTube channel dari Indilight. Di sana dijelaskan banyak sekali, ada ratusan video tentang pencahayaan. Ya, semoga bisa memberikan masukan, informasi yang berkaitan dengan cahaya. Ya, terima kasih Pak Niki sudah hadir di studio. Terima kasih, Ya, Pak sukses Syariat. selalu untuk Pak Niki beserta Indilight dan tim. Semoga maju terus menjadi konsultan pencahayaan top di Indonesia. Ya, amin. Terima kasih Pak Niki. Terima kasih. Terima kasih sahabat Tribuners. Terima kasih. Sampai jumpa di episode inspirasi bisnis berikutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih.